4261. His. Suara ular darah menjentikkan lidah mereka bisa terdengar saat mereka bergerak lebih dekat ke Yang Kai. Aku tidak bisa bersembunyi lagi. Yang Kai menutup matanya dan mengatur napasnya, menekan detak jantung dan auranya. Dia seperti batu, tidak bergerak. Pada titik ini, dia hanya bisa mencobanya. Meskipun dia bisa melarikan diri dengan bantuan hukum luar angkasa, dia tidak bisa menyingkirkan lelaki tua itu. Bagaimanapun, dia adalah pengganggu. Ular darah yang luar biasa semakin dekat dan dekat. 10 zang, 15 zang, 30 zang. Yang Kai membuka matanya dan meraih tombak naga Asure di tangannya. Segel dao bersinar terang dan kekuatan api primordial gagak emas mengalir ke tombak. Dia maju selangkah dan mengarahkan tombaknya ke depan. Hukum ruang berfluktuasi. Dia menusukkan tombak ke depan dan berteriak, "Anjing tua, ambil tombakku." Saat Yang Kai bergerak, Kaisar Black Crow menyadarinya. Wajah di awan darah segera berbalik. Ular darah yang tak terhitung jumlahnya melompat dan membuka mulut mereka, menerkam Yang Kai dari segala arah. Ular-ular itu menari dengan liar. Sosok Yang Kai runtuh, tetapi itu hanya bayangan yang tersisa. Tubuh aslinya berada di depan awan darah. Tombak itu seperti naga. Terdengar ledakan keras. Wajah Master ditembus oleh tombak, meninggalkan lubang besar. Wajahnya terdistorsi dan hampir tidak bisa bergerak. Api primordial gagak emas hitam menyebar dan membakar kehampaan. Awan darah menguap dalam tambalan besar. Kaisar Black Crow tenang dan tenang. Dia berkata dengan tenang, "Junior, keberanianmu terpuji. Sayangnya, itu hanya keberanian orang bodoh." Awan darah yang ternoda oleh api primordial gagak emas dengan cepat dipotong oleh Kaisar Gagak Hitam. Awan darah tak berujung berguling dan menjebak Yang Kai. "Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang." Kaisar Black Crow tertawa. Yang paling mengganggunya bukanlah tombak naga hitam atau api primordial gagak emas Yang Kai. Sebaliknya, itu adalah hukum ruang angkasa. Jika anak ini ingin melarikan diri, dia tidak bisa mengejarnya. Meskipun dia bisa menggunakan keterampilan rahasianya sendiri untuk secara kasar menentukan lokasinya, teleportasinya terlalu tidak terduga. Tanpa diduga, pihak lain tidak melarikan diri tetapi berjalan tepat ke dalam jebakan. Inilah yang diinginkan Tuan God Black Crow. Diselimuti oleh awan darah, Yang Kai tidak akan bisa menggunakan teknik teleportasinya bahkan jika dia memiliki hukum luar angkasa. Itu setara dengan terjebak di dalam awan darah. Hasilnya diputuskan. Cici. Ki darah di awan darah dipenuhi dengan kekuatan korosif yang kuat, merusak daging dan darah Yang Kai. Dalam sekejap, dia tersiksa menjadi kekacauan berdarah. Meskipun dia terlihat menyedihkan, mata Yang Kai penuh dengan agresi. Dia berkata dengan dingin, "Siapa bilang aku akan lari?" Tuan Dewa Gagak Hitam sedikit tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar Yang Kai berteriak dengan suara rendah, "Hari ini, Gagak Emas ada di sini untuk melemparkan matahari. Saya satu-satunya di dunia." Matahari bundar tiba-tiba muncul dari awan darah, seolah-olah itu adalah matahari yang baru lahir. Di dalam matahari bundar, Gagak Emas berkaki tiga sedang bermain dan melompat, samar-samar mengeluarkan teriakan. Kekuatan cemerlang membalikkan alam semesta dan keempat kutub bergetar. Aura Yang Kai tiba-tiba melonjak. Tuan God Black Crow berseru, "Manifestasi teknik ilahi." Dia adalah seorang Master Open Heaven tingkat 7, jadi dia bisa melihat sekilas bahwa Golden Crow Casting Sun bukan hanya teknik ilahi, tetapi Dharma Idol pamungkas yang telah dipadatkan. Ada dua kondisi untuk menyingkat Divine Teknik Dharma Idol. Salah satunya adalah memadatkan kekuatan Open Heaven kelas atas, dan yang lainnya adalah memahami kekuatan Open Heaven kelas atas secara ekstrim. Hanya dengan begitu seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memahami Divine Teknik Dharma Idol mereka sendiri. Selain itu, ada kemungkinan seseorang dapat memahami manifestasi teknik ilahi setelah memahami kekuatan Open Heaven kelas atas. Namun, ini hanya kondisi paling dasar. Faktanya, sejauh yang dia tahu, mereka yang bisa memahami Idol Dharma Teknik Ilahi semuanya adalah kekuatan Open Heaven kelas atas. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa memahami gerakan pembunuh seperti itu di alam kaisar. Banyak pasukan Open Heaven kelas atas bahkan tidak memiliki idol Dharma Teknik Ilahi. Dia hanya memahami satu idol Dharma Teknik Ilahi ketika dia mencapai kekuatan Open Heaven level 7. Anak laki-laki di depannya hanyalah half step Open Heaven Force dan masih berada di Emperor Realm. Bagaimana dia bisa memahami idol Dharma Teknik Ilahinya sendiri? Tuan Dewa Gagak Hitam tidak bisa mempercayai matanya. Namun, dalam persepsinya, ini memang idol Dharma Teknik Ilahi. Dia telah ditipu lagi. Tuan Dewa Gagak Hitam terkejut. Bocah ini sepertinya bergegas dengan panik, tetapi sebenarnya, dia telah menunggu saat ini untuk menyerang.
Hajingan. Orang ini benar-benar pandai bertahan. Sebelumnya di istana di tengah danau, semua orang berada dalam masalah besar, dan masing-masing dari mereka menggunakan semua kartu truf mereka, namun dia sebenarnya bisa menyembunyikan gerakan ini. Itu membuatku berpikir bahwa kemampuan anak ini hanya biasa-biasa saja. Siapa yang mengira setelah mengejarnya di sini, dia akan memberiku kejutan besar. Matahari besar berada tinggi di langit. Itu seperti matahari asli, hanya matahari yang telah menyusut berkali-kali. Di sekitar Great Sun, awan darah tidak bisa menahan sama sekali. Mereka dengan cepat menguap, dan segera, sebidang tanah besar dibersihkan. Black Crow God Monarch mengeluarkan teriakan aneh saat awan darah tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi penampilan Zhou Yi. Sebelum dia bisa berdiri teguh, matanya dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Mendongak, dia melihat tombak yang Kai menunjuk ke Great Sun dan menusukkannya lurus ke arahnya. Jika dia tidak bisa memblokirnya, dia akan mati. Tuan Dewa Gagak Hitam ketakutan. Sebelumnya, tidak peduli bagaimana Yang Kai dan Pei Wongxuan melawan atau bagaimana mereka menang, dia tidak panik. Bagaimanapun, dia telah mewarisi dao darah Sir God Blood Devil dan mengolah sutra pemancar darah. Selama lukanya tidak terlalu serius, dia bisa pulih dengan cepat. Namun, itu berbeda pada saat ini. Dia yakin bahwa jika dia terkena Divine Technique Dharma Idol, tidak akan ada yang tersisa darinya. Pada saat itu, dia pasti akan berubah menjadi abu dan menghilang. Pada saat kritis hidup dan mati, Tuan Dewa Gagak Hitam menjadi tenang. Dua garis darah mengalir keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sepasang pisau kupu-kupu. Sebuah keinginan mengamuk untuk melawan melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat kedua pedangnya dan meraung, "Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, aku akan bisa bertarung dengan seorang anak dari puluhan ribu tahun jauhnya. Nak, jika kamu mati di bawah pedangku, jangan salahkan aku ketika kamu pergi ke neraka." Mendengar ini, Yang Kai berteriak, "Jika Kaisar Ilahi mati, aku tidak akan mengumpulkan mayatmu." Hahaha. Tuan Dewa Gagak Hitam tertawa, "Bagus, bagus." Sementara mereka berbicara, jarak di antara mereka memendek dengan cepat. Yang Kai mendorong ki kaisarnya secara ekstrim. Bahkan segel dao di tubuhnya gemetar. Ki dan darah Sir God Black Crow menggeliat gila-gilaan. Boom! Ada suara keras dan cahaya besar dan terang meledak. Tuan God Black Crow memegang kedua pisaunya di atas matahari. Pada saat itu, dia menebaskan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Langit dipenuhi dengan bayangan pisau dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Pada saat yang sama, Yang Kai melakukan seni tombak tanpa batas besar secara ekstrim. Bayangan tombak tak berujung terbentuk dan raungan naga terdengar. Tombak panjang di tangannya hampir berubah menjadi naga asli dan menelan Tuan Dewa Gagak Hitam. Sosok mereka saling bersilangan dan cahaya perlahan meredup. Engah. Tuan God Black Crow meludahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung. Dia hampir jatuh ke tanah saat dia menopang dirinya sendiri dengan kedua bilahnya. Pada saat ini, setengah dari tubuhnya hilang dan jeroan yang menggeliat di perutnya dapat terlihat dengan jelas. Namun, di bawah kekuatan ajaib sutra pemancar darah, cedera semacam ini bukanlah apa-apa. Dia telah dibangkitkan setelah terbelah dua oleh Divine Technique yang disegel di papan nama Pei Wongxuan, apalagi cedera semacam ini. Daging dan darahnya menggeliat dan di mana darah berkumpul, setengah dari tubuhnya yang hilang tumbuh kembali dengan cepat. Dia tampak seperti hajingan. Di sisi lain, Yang Kai memegang tombak naga Azure dan berdiri di tempat yang sama. Namun, matahari yang berada di ujung tombak telah menghilang. Putaran pertempuran berdarah itu hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Cici. Sampai sekarang, panah darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Yang Kai. Sebelum mereka jatuh ke tanah, panah darah emas ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan diserap oleh Tuan Dewa Gagak Hitam. Tidak hanya itu, Yang Kai jelas merasa bahwa darah di lukanya juga tertarik dan ingin ditarik ke Sir God Black Crow. Kitab suci yang memancar darah benar-benar menjijikkan. Yang Kai tidak berani gegabah dan buru-buru menggunakan kekuatannya untuk menutup lukanya. Dia perlahan berbalik dan melihat Tuan God Black Crow menatapnya dengan tenang dari beberapa ratus kaki jauhnya. Dia berkata dengan wajah penuh pujian, "Kamu adalah orang pertama di alam kaisar yang bertahan di bawah komandoku sampai sekarang." Yang Kai berkata dengan ringan, "Kamu juga orang pertama di Kaisar Realm yang telah mematahkan Golden Crow Casting Sunku." Tuan God Black Crow menggelengkan kepalanya perlahan, "Ini berbeda, ini berbeda." Dia adalah ahli Open Heaven kelas atas yang bereinkarnasi melalui kepemilikan. Dia memiliki puluhan ribu tahun pengalaman dan pengetahuan yang melampaui Yang Kai. Namun, karena hanya merasuki tubuh orang lain, dia hanya memiliki kekuatan Kaisar Realm. Jika dia hanya seorang Kaisar Realm biasa, dia tidak akan bisa memblokir gerakan seperti itu.
Aku masih mengatakan hal yang sama. Menyerahlah dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kamu adalah petarung yang baik. Tuan God Black Crow tampak seolah-olah dia telah menceritakan Yang Kai membunuh. Yang Kai berkata dengan keras. Dia menanggung semua jenis ketidaknyamanan dan menusukkan tombaknya ke depan. Meskipun Golden Crow Casting Sun Divine Teknik Dharma Idol sangat kuat, konsumsinya juga tak terbayangkan. Dengan kekuatan Yang Kai saat ini, dia hanya bisa mengaktifkannya sekali dalam waktu singkat. Jika dia memaksa dirinya untuk mengaktifkannya untuk kedua kalinya, dia mungkin tidak akan berhasil. Bahkan jika dia berhasil, segel Taoisnya mungkin akan runtuh. Sayang sekali, orang yang berbakat cenderung berumur pendek. Tuan Dewa Gagak Hitam menggelengkan kepalanya dan mengangkat pedangnya. Kedua pedang berubah menjadi cahaya berdarah dan menebas ke arah Yang Kai dari kedua sisi. Yang Kai mengulurkan tombak panjangnya dan memblokir dua lampu berdarah itu. Dia kemudian menikam ke arah jantung Sir God Black Crow. Tuan Dewa Gagak Hitam tidak bergerak. Dia membiarkan tombak panjang menembus jantungnya dan membiarkan api primordial gagak emas membakarnya. Dia hanya menatap Yang Kai dengan mencibir. Cici. Dua lampu berdarah yang diblokir kembali lagi dan menarik dua luka besar di tubuh Yang Kai. Meskipun Yang Kai telah mengaktifkan keterampilan rahasia Dragonification pada saat kritis, sisik naganya terputus. Kekuatanmu tidak buruk, tetapi pemulihanmu tidak sebaik milikku. Bagaimana kamu akan bertarung denganku? Tuan Dewa Gagak Hitam mencibir. Dia telah menelan semua darah di danau darah. Sekarang, darah dan ki-nya sangat kuat. Jika ki dan ki-nya tidak habis, dia tidak akan bisa dibunuh. Karena itu, dia tidak takut. Meskipun kemampuan pemulihan Yang Kai berkali-kali lebih kuat dari seorang kultivator biasa, dia masih kalah jika dibandingkan dengan monster seperti Tuan God Black Crow. Bayangan tombak meledak dan darah tumpah. Tombak Yang Kai menusuk bagian vital Sir God Black Crow. Jika itu orang lain, dia akan terbunuh berkali-kali. Namun, Tuan God Black Crow masih hidup dan menendang. Dia terus mengejek Yang Kai. Sebaliknya, cedera Yang Kai semakin serius. Dia kehilangan terlalu banyak darah dan merasa pusing. 4262. Tidak termasuk para Master Realm Open Heaven kelas menengah dan peringkat tinggi yang kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda, Raja Dewa Gagak Hitam yang bereinkarnasi jelas merupakan musuh terkuat dan tersulit yang pernah dihadapi Yang Kai sejauh ini. Bahkan Dewa Iblis Besar tidak dapat dibandingkan dengannya, karena orang ini hanya memiliki tubuh yang abadi. Dalam pertempuran dengan Dewa Iblis Besar, seluruh Star Boundary bangkit untuk melawan. Yang Kai memiliki banyak teman yang saling melindungi dan bertarung berdampingan. Tapi sekarang, dia berjuang sendirian. Yang Kai tidak percaya diri untuk membunuhnya di sini. Bagaimanapun, bahkan jurus terkuatnya, Golden Crow Casting Sun, telah dipatahkan oleh lawannya. Dapat dikatakan bahwa kecuali manik teknik ilahi yang diberikan oleh Nyonya Lan, dia tidak memiliki kartu truf lain. Situasinya kritis. Yang Kai menusukkan tombaknya lagi dan lagi. Space Principles berfluktuasi dengan liar saat sosoknya berkedip dan berkedip. Setiap serangan tombak menyebabkan kerusakan besar pada Raja Dewa Gagak Hitam, tetapi bahkan jika itu adalah cedera paling fatal, Raja Dewa Gagak Hitam dapat pulih dalam waktu yang sangat singkat. Namun, sementara God Monarch Black Crow terus-menerus terluka, cedera Yang Kai semakin parah. Itu selalu Yang Kai yang mengandalkan kemampuan pemulihannya yang kuat untuk melawan orang lain. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika orang lain akan menggunakan metode ini untuk menghadapinya. Seperti kata pepatah, sungai mengalir ke timur selama 30 tahun dan kemudian mengalir ke barat selama 30 tahun. Penglihatannya menjadi hitam, dan Yang Kai berjuang mati-matian menekan potensi dan batasnya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh anjing tua ini hari ini, dia harus memberitahu dia bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Jika tidak, jika dia terus mengejarnya seperti ini, cepat atau lambat dia akan menjadi pelita tanpa minyak. Cahaya darah datang, dan Yang Kai mengangkat tombaknya untuk memblokirnya. Dengan dua dentang lembut, pedang ganda berbentuk kupu-kupu Kaisar Black Crow terlempar. Namun, salah satu pedang tiba-tiba berubah menjadi gumpalan darah dan menghilang. Pada saat yang sama, niat membunuh datang dari belakang dan menguncinya dengan kuat. Yang Kai terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap? Dia buru-buru menggerakkan tubuhnya, tetapi merasakan sedikit rasa sakit di pinggang dan perutnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat cahaya darah mengalir ke punggungnya dan keluar dari pinggang dan perutnya. Itu langsung membuat lubang di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Cahaya optimis terbang ke tangan Sir God Black Crow. Tuan God Black Crow mengangkat pedang di depannya dan menjilatnya dengan lembut. Dia mengangguk dan berkata, rasa darah Saint Spirit tidak buruk, tidak buruk.
Yang Kai mundur beberapa langkah, mengulurkan tangannya untuk menutupi pinggangnya, mendesak kekuatannya untuk menutup lukanya, tubuhnya bergoyang tak terkendali. Dia telah mencapai batasnya. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik, dia sudah mencapai batas dari apa yang bisa ditanggung tubuhnya. Jika dia terus bertarung, dia mungkin benar-benar mati di sini. Yang Kai menghela nafas. Karena sudah begini, dia hanya bisa terus melarikan diri dan menemukan kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, dengan kondisinya saat ini, tidak akan mudah untuk menyingkirkan pengejaran Tuan God Black Crow. Junior, kamu bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu sekarang. Kaisar Gagak Hitam memegang pedangnya dengan kedua tangan. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergoyang dan dia muncul di depan Yang Kai. Kedua pedangnya menebas dari kiri dan kanan, penuh dengan niat membunuh. Yang Kai mengangkat tombaknya untuk menangkis. Dengan ledakan keras, dia merasakan kekuatan besar datang dari atas. Bahkan dengan tubuh setengah naganya, dia tidak bisa menahannya. Seluruh tubuhnya ditekan, dan dia hampir berlutut di tanah. Semuanya menjadi hitam kembali. Ketika penglihatannya pulih, wajah Kaisar Gagak Hitam hampir berada di depannya. Dia menyeringai mengerikan dan berkata, mati. Yang Kai mengertakkan gigi dan meraung. Di lautan kesadarannya, kekuatan jiwa ilahi meledak dan berubah menjadi serangan murni, meledakkan langsung ke Kaisar Gagak Hitam. Senyum mengerikan di wajah Kaisar Gagak Hitam membeku dalam sekejap. Matanya bergetar seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Tekanan mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Mengambil keuntungan dari kesempatan bagus ini, Yang Kai dengan cepat berdiri teguh. Dia menyapu tombaknya dan menyapu Kaisar Gagak Hitam. Sebelum Kaisar Gagak Hitam bisa melangkah lebih jauh, tombak naga hitam telah menusuk ratusan kali. Setiap tusukan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kaisar Gagak Hitam tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia langsung hancur berkeping-keping. Yang Kai tercengang sejenak. Dia tidak pernah mengharapkan perubahan seperti itu dalam situasi pertempuran. Baru saja, dia tidak punya pilihan selain menggunakan serangan jiwanya untuk menghilangkan tekanan pada dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa itu akan mengenai titik lemah God Monarch Black Crow, menyebabkan kekuatannya berkurang drastis dalam sekejap. Setelah merenung sebentar, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Jiwa ilahi Kaisar Gagak Hitam pada awalnya adalah jiwa yang tersisa. Sebelumnya, ketika dia terluka parah di lautan kesadarannya, dia harus memotong sebagian dari jiwa ilahinya untuk melarikan diri. Kemudian, dia mencoba merebut tubuh Zhou Yi. Meskipun dia berhasil, itu jelas tidak sesederhana kelihatannya. Zhou Yi adalah murid elit dari Tanah Berdarah Seribu Sanguin Agung. Dia memiliki bakat yang baik. Jika Kaisar Gagak Hitam ingin merebut tubuh Zhou Yi, dia harus membayar harga tertentu. Setelah menderita begitu banyak kerugian, seberapa kuatkah jiwa Dewa Tuan God Black Crow? Dengan kata lain, dibandingkan dengan kekuatan kuat yang dia tunjukkan, kekuatan jiwa ilahinya sama sekali tidak layak disebut. Tidak heran serangan jiwa ilahinya telah melukainya dengan parah dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ternyata karena ini, memahami hal ini, Yang Kai sangat kesal. Sebelumnya, dia telah dibutakan oleh kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh lawannya dan tidak memikirkan hal ini. Jika dia memikirkan ini sebelumnya, maka pertempuran ini tidak akan terlalu merepotkan. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak memahami logika sederhana menggunakan kekuatan sendiri untuk menyerang kelemahan musuh? Namun, belum terlambat untuk memahaminya sekarang. Kaisar Gagak Hitam hancur berkeping-keping, tetapi dia tidak mati. Potongan daging berubah menjadi air darah dan berkumpul dengan cepat. Air darah mengalir dan samar-samar, itu akan berubah menjadi bentuk manusia. Bagaimana Yang Kai mengizinkannya melakukan itu? Serangan jiwa ilahi lainnya diluncurkan. Air darah yang terkumpul segera menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia menyapu tombaknya dan menyebarkan air darah. Kaisar Gagak Hitam berteriak dengan sedih. Air darah menggeliat dan mengalir, berubah menjadi awan darah dan hanyut dengan cepat. Kemana kamu pergi? Yang Kai berteriak dan mengejarnya dengan tombaknya. Namun, setelah beberapa langkah, tubuhnya menjadi lunak dan dia berlutut di tanah. Untungnya, dia memegang tombak naga hitam, jika tidak, dia akan jatuh. Junior, aku akan mengampuni hidupmu kali ini. Lain kali kita bertemu, aku akan mengambil kepalamu. Dari jauh, suara Kaisar Gagak Hitam datang dari awan darah. Jika kamu punya nyali, jangan lari. Ayo bertarung lagi. Yang Kai berteriak dengan marah. Dia ingin mengejarnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan Kaisar Gagak Hitam berlari semakin jauh sampai dia menghilang. Yang Kai meninju tanah dengan keras. Wajahnya penuh penyesalan. Kali ini, dia melewatkan kesempatan besar untuk membunuh Kaisar Gagak Hitam.
Lain kali, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Monster tua yang bisa bertahan hidup setelah dipenjara selama bertahun-tahun tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Setelah terengah-engah sebentar, Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling. Dia tidak tahu apakah Kaisar Gagak Hitam benar-benar mundur atau dia hanya bermain keras untuk mendapatkannya. Sekarang, dia dalam kondisi buruk dan dia merasa sedikit gelisah. Dia tidak berani berlama-lama di tempat yang sama. Jika lelaki tua itu kembali, dia tidak akan bersenang-senang. Dia menyingkirkan tombak naga hitam dan memasukkan banyak obat mujarab ke dalam mulutnya. Kemudian, dia menemukan arah dan berlari dengan cepat. Setelah berlari kurang dari 100 mil, Yang Kai jatuh ke tanah. Dia ingin menggerakkan jari-jarinya, tetapi dia merasa tidak berdaya. Pertarungan dengan Kaisar Gagak Hitam hampir menguras seluruh kekuatan di tubuhnya. Beruntung dia bisa lari ke sini. Dia sangat pusing, matanya gelap, dan dia bisa pingsan kapan saja. Yang Kai menahan semangatnya dan tidak berani tertidur, karena di lingkungan seperti itu, begitu dia pingsan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Ada monster beast yang tak terhitung jumlahnya dan banyak kultivator di gua monster darah ini. Dengan enggan mendesak Divine Sense-nya, dia membuka penghalang dari Small Sealed World dan melepaskan Ku Huasang darinya. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun padanya, kepala Yang Kai miring dan dia pingsan sepenuhnya. Ku Huasang berada di tengah penyembuhan, dan tiba-tiba dibebaskan oleh Yang Kai. Itu sedikit aneh. Ketika dia menoleh, dia melihat Yang Kai tergeletak di tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Pakaiannya berantakan, dan lukanya sangat dalam sampai ke tulang. Ada luka tembus di pinggang dan perutnya. Dia terkejut dan berseru, "Saudara muda Yang, saudara muda." Melangkah maju dan berlutut di depan Yang Kai, wajah Ku Huasang pucat. Dia tidak tahu apa yang Yang Kai temui ketika dia menyembuhkan diri, tetapi menilai dari luka Yang Kai, itu pasti pertempuran yang sangat berbahaya. Tangan gemetar di bawah hidung Yang Kai, dia menemukan bahwa meskipun lemah, masih ada nafas. Dengan napas panjang, Ku Huasang jatuh ke tanah. Dia pikir Yang Kai sudah mati. Untungnya, dia masih hidup. Ini hanya cedera yang sangat serius. Ku Huasang mengulurkan tangan dan menyikat luka yang mengerikan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Cedera seperti itu, belum lagi berapa lama untuk pulih. Bahkan jika itu benar-benar pulih, dia tidak tahu apakah akan ada gejala sisa. Dia tahu sedikit banyak tentang kemampuan Yang Kai. Di negeri ajaib iblis darah ini, hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkannya seperti ini. Apakah Kaisar Gagak Hitam yang mengejarnya? Pada titik ini, hati Ku Huasang bergetar, dan dia tidak berani tinggal di tempat yang sama. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa obat penyembuhan eksternal, merobek pakaian Yang Kai, dan mengoleskan cairan obat ke tubuh Yang Kai. Kemudian dia mengambil gaun dari cincin luar angkasa dan membungkus Yang Kai. Dia mengangkat tangannya dan menggendongnya di punggungnya dan berlari. Dalam keadaan linglung, Yang Kai merasa tubuhnya bergerak naik turun, dan ada aroma manis dan lembut di hidungnya, yang membuat orang senang, dan perasaan di bawah tubuhnya lembut dan montok, dan pipinya gatal, seolah ada rambut yang menyentuh lembut sanubarinya. Apa yang disebut tanah kehangatan tidak lebih dari ini. Untuk sementara, Yang Kai tidak menyadari lingkungan seperti apa dia berada. Ketika dia ingin melihat dengan jelas, ada ledakan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Saudara muda Yang, apakah kamu sudah bangun?" Suara Ku Huasang tiba-tiba terdengar di telinganya, terengah-engah dan terdengar agak lemah. "Ya," Yang Kai menjawab, membuka matanya dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa dia dibawa oleh Ku Huasang. Wanita itu memegang pahanya dengan kedua tangan, sedikit membungkuk, dan terbang ke depan dengan cepat, dan kepalanya dimiringkan di bahu Ku Huasang. Karena sudutnya, mulutnya sesekali bisa menyentuh pipi halus dan leher putihnya. Ini, Yang Kai tidak menyangka bahwa ketika dia membuka matanya, itu akan menjadi pemandangan seperti itu, dan dia sedikit terpana untuk sementara waktu. 4263. Dia memaksakan dirinya untuk melepaskan Ku Huasang dari Small Sealed World karena dia takut akan diserang oleh seseorang atau monster beast ketika dia dalam keadaan koma. Lebih aman membiarkan Ku Huasang merawatnya. Tapi dia tidak tahu mengapa wanita ini menggendongnya sepanjang jalan. Saat tubuh bergelombang, ada semburan rasa sakit pada luka di sekujur tubuh. Yang Kai menarik napas, menepuk bahu Ku Huasang, dan berkata dengan lemah, "Kakak senior, biarkan aku turun." "Tidak, saudara muda." Ku Huasang menggelengkan kepalanya, dan rambutnya menyapu pipi Yang Kai. Yang Kai hendak bertanya mengapa, tetapi tiba-tiba dia merasakan serangan keras datang dari belakang, mengenai kekosongan, membuat suara gemuruh. Sosok Ku Huasang bergerak lagi dan lagi, menghindari bahaya.
Yang Kai terkejut, apakah lelaki tua itu masih mengejarku? Dia tidak tahu berapa lama dia koma, tetapi menilai dari tingkat pemulihan luka-lukanya, seharusnya 2-3 hari. Jika itu adalah cedera biasa, dengan kekuatan pemulihannya sendiri, dia pasti sudah sembuh, tetapi kali ini berbeda dari masa lalu. Itu adalah luka yang ditinggalkan oleh pertempuran dengan Dewa Gagak Hitam, dan itu sangat sulit untuk dipulihkan. Yang Kai masih sangat lemah saat ini, dan kekuatannya belum banyak pulih. Di lukanya, ada kekuatan aneh yang sangat sulit yang terus-menerus merusak daging dan darahnya, menghambat penyembuhan luka. Untuk waktu yang lama, apakah Dewa Gagak Hitam masih mengejar? Yang Kai tidak bisa membayangkan bagaimana Ku Huasang bertahan. Itu bukan Dewa Gagak Hitam. Ku Huasang menggelengkan kepalanya lagi, dan saat dia berbicara, dia terhuyung-huyung dan hampir kehilangan pijakan. Dia sendiri belum pulih dari luka-lukanya dan sangat membutuhkan pemulihan. Pada saat ini, dia sedang dikejar. Meskipun dia tidak kelelahan, dia tidak jauh. Siapa itu? Yang Kai bertanya dengan heran. Pada saat ini, suara seseorang datang dari belakang. Saudariku, kakak tidak bermaksud mempermalukanmu. Turunkan Yang Kai, dan kamu bisa pergi sendiri. Mengapa kamu begitu sulit untuk melarikan diri? Yang Kai merasa sedikit akrab, dan samar-samar merasa bahwa dia telah mendengar suara ini di suatu tempat. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menjadi marah. Bukankah ini Yin Xin Zhao dari surga Gua Suanyuan? Sebelum pembukaan Gua Surga Iblis Darah, orang-orang dari Gua Surga Suanyuan telah datang untuk merebut wilayah. Pada akhirnya, Yang Kai telah menggunakan hukum ruang angkasa untuk merebut pintu masuk satu demi satu. Yin Xin Zhao secara khusus ditargetkan oleh Yang Kai, mengakibatkan pintu masuk yang sangat dekat dengannya disita. Dia awalnya berpikir bahwa orang ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki surga iblis darah lagi. Siapa yang mengira dia akan bertemu orang ini di sini? Apalagi, orang ini mengejarnya. Keberuntungan orang ini benar-benar baik. Bagaimana dia bisa memasuki Blood Demon Grotto Heaven dalam keadaan seperti itu? Melihat ke belakang, dia melihat Yin Xin Zhao mengejar Ku Huasang. Dia tidak sendirian, dan ada dua pembantu, yang seharusnya menjadi murid surga Gua Suanyuan. Dalam hal kekuatan, Ku Huasang harusnya hampir sama dengannya. Tidak ada yang akan kalah dengan siapapun dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi cedera Ku Huasang belum sembuh, dan Yin Xin Zhao memiliki dua pembantu. Bagaimana Ku Huasang bisa menjadi lawan? Tidak sulit untuk memahami mengapa dia dikejar. Bagaimana aku bertemu orang ini? Yang Kai sangat marah. Jika dia bertemu dengannya di waktu biasa, Yang Kai tidak akan takut padanya. Sekarang dia bertengkar hebat dengan Dewa Gagak Hitam, dan kekuatannya belum pulih. Benar-benar sakit kepala untuk bertemu dengannya. Keberuntungan kita tidak terlalu bagus. Ku Huasang tersenyum masam dan berbicara singkat tentang apa yang terjadi. Setelah dia dibebaskan dari dunia tertutup kecil oleh Yang Kai, dia segera membawa Yang Kai pergi dari medan perang. Dia ingin mencari tempat terpencil untuk sembuh bersama. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia dapat menemukan tempat, dia bertemu dengan Yin Xin Zhao dan orang lain yang datang untuk menyelidiki situasi di jalan. Pertempuran antara Yang Kai dan Black Crow God cukup berisik. Saudara laki-laki Yin Xin Zhao ada di dekatnya dan secara alami menyadarinya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Yang Kai, dia sangat gembira dan segera meminta Ku Huasang untuk menyerahkan Yang Kai kepada mereka untuk dibuang. Ku Huasang tidak setuju, dan melarikan diri sambil berpura-pura menjadi ular. Butuh 2 hari untuk melarikan diri. Untungnya, Yin Xin Zhao juga memiliki keraguan tentang negeri ajaib Yin Yang dan tidak berani membunuh. Jika tidak, sulit untuk mengatakan apakah Ku Huasang dapat menyelamatkan Yang Kai. Namun, seiring berjalannya waktu, Yin Xin Zhao perlahan kehilangan kesabarannya, dan serangannya menjadi semakin berat. Dia ingin membunuh Yang Kai. Hajingan ini, Yang Kai mengertakkan gigi dan menepuk bahu Ku Huasang dan berkata, "Kakak seniorku, turunkan aku." Sangat menyenangkan untuk naik ke punggung seseorang, tetapi saat ini, bagaimana dia bisa mengharapkan seorang wanita untuk selalu berjuang untuknya? Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hatinya. Negeri ajaib iblis darah ini bukanlah tempat untuk orang-orang. Dia baru saja menyingkirkan Dewa Gagak Hitam, dan sekarang dia menjadi sasaran Yin Xin Zhao. Apakah dia akan dikejar sepanjang waktu? Tidak apa-apa, saudara muda, kamu harus pulih dan menunggu sampai kamu memiliki kekuatan. Ku Huasang dapat merasakan bahwa situasi Yang Kai tidak baik, jadi bagaimana dia bisa setuju dengan mudah. Saudari mudaku keras kepala, dalam hal ini, jangan salahkan kakak karena kejam. Raungan Yin Xin Zhao datang dari belakang, dan ketika kata-kata itu jatuh, cahaya pedang seperti air terjun datang langsung, dan dalam sekejap, itu tidak jauh di belakang.
Cahaya keemasan ini sangat kuat. Dapat dilihat bahwa Yin Xinzhao benar-benar marah, dan keraguannya tentang negeri ajaib Yin yang tidak dapat menghentikan tekadnya untuk membunuh Yang Kai. Ketika Ku Huasang menyadarinya, sudah terlambat untuk menghindarinya. Dia tidak punya pilihan selain membalikkan tubuhnya sedikit, dan bersama dengan Yang Kai, dia memukul telapak tangan ke arah sumber serangan. Dengan keras, kekerasan tersapu. Meskipun pukulan Yin Xinzhao diblokir oleh dua orang, mereka juga tersingkir oleh kekuatan kejutan dan berguling menjadi bola. Puff! Ku Huasang meludahkan seteguk darah, dan wajahnya seputih kertas. Yang Kai juga tidak nyaman. Dia hanya merasakan sakit yang lebih hebat dari luka di sekujur tubuhnya. Tenggorokannya manis, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Untungnya, dia dengan cepat menahannya. Bahkan dalam kasus ini, Ku Huasang masih menggendong Yang Kai di punggungnya dan tidak meninggalkannya, yang membuat Yang Kai sangat tersentuh. Entah kenapa wanita ini begitu putus asa. Melihat Yin Xinzhao dan yang lainnya semakin dekat, Ku Huasang mencoba bangun, tetapi gagal bangun. Yang Kai memulihkan sedikit kekuatan setelah istirahat sebelumnya. Melihat ini, dia memeluk Ku Huasang dan menarik napas dalam-dalam. Hukum ruang berlama-lama di sekitar tubuhnya, mengaktifkan teknik teleportasi, menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada puluhan mil jauhnya, tetapi dorongan yang begitu kuat juga membuatnya sangat tidak nyaman. Begitu dia mencoba berdiri, tubuhnya lunak, dan dia jatuh ke tanah lagi. Dia melepaskan Ku Huasang dan berguling beberapa putaran. Yang Kai batuk, berguling dan merangkak ke sisi Ku Huasang, dengan gugup berkata, "Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja?" Ku Huasang menatapnya dengan air mata, "Pantatku patah, kalau tidak percaya kamu bisa menyentuhnya." Yang Kai hampir muntah darah, dia bergumam, wanita ini tidak masuk akal. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengannya, membawanya di punggungnya, dan berlari. Meskipun dia menggunakan teleportasi ruang angkasa untuk mendapatkan sedikit jarak, dia tidak sepenuhnya menghindar dari jangkauan persepsi Yin Xinzhao dan yang lainnya, sehingga 3 orang surga Gua Xuanyuan masih mengejarnya. Jika ingin berteleportasi lagi, dia sudah tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Sebelumnya, Ku Huasang berlari dengan Yang Kai di punggungnya, tetapi sekarang berubah. Ku Huasang dengan senang hati naik ke punggung Yang Kai, lengan di lehernya, 2 kaki panjang melilit pinggang Yang Kai, seperti gurita. Yang Kai kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mengapa saya mengenakan rok. Ku Huasang menghela nafas di telinganya, pakaianmu sebelumnya rusak, aku membuangnya. Aku tidak bisa membiarkanmu telanjang. Yang Kai tidak bisa menjawab. Meskipun ini sedikit tidak enak dilihat, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Jika Ku Huasang mengenakan rok ini padanya, itu akan memalukan. Pada saat ini, melarikan diri lebih penting, dan tidak ada waktu untuk berbicara tentang pakaian. Diam-diam menyesalinya, jika dia tahu sebelumnya, dia akan membawa Pu Baixiong bersamanya. Anggur di kepala orang ini adalah obat mujarab untuk pemulihan. Dengan anggur itu, dia akan dapat mengembalikan dirinya ke keadaan semula dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, belum lagi Yin Xinzhao, bahkan jika ada 10 darinya, Yang Kai masih bisa membunuhnya. Hanya saja setelah 9 tingkat surga arai selesai, jamur kecil ilusi diletakkan oleh Yang Kai sebagai mata dari arai. Pohon anggur labu, karena peran khususnya, juga dibiarkan di Void Land untuk dirawat. 3 obat suci yang dibawa keluar dari Great Void Realm semuanya berada di tanah Void. Pu Baixiong secara alami tidak mau pergi dan bersikeras untuk tinggal di Void Land dengan jamur kecil dan pohon anggur labu. Yang Kai juga membiarkannya. Siapa yang tahu bahwa akan ada Tuan Dewa di surga iblis darah yang akan bereinkarnasi? Siapa yang mengira bahwa situasinya akan sangat berbahaya? Dia berpikir bahwa dengan kemampuannya sendiri, bahkan jika dia tidak bisa mengamuk di Blood Demon Wonderland, dia tidak akan berada dalam bahaya. Ceroboh. Lain kali, saya harus membawa beberapa buah anggur untuk cadangan. Saudara muda, apakah dalam situasi hidup dan mati, membutuhkan teman? Ku Huasang tiba-tiba bertanya. Benar-benar kepalamu. Yang Kai terdiam olehnya, mereka diburu dan situasinya sangat menegangkan. Mendengarkannya, suasana tegang tiba-tiba menghilang. Ku Huasang berkata dengan beberapa keluhan, saya belum bekerja begitu keras untuk pria manapun. Yang Kai mengangguk dan berkata, kehidupan kakak senior hari ini, kakak muda akan mengingatnya di dalam hatinya dan tidak berani melupakannya. Ku Huasang berkata sambil tersenyum, kamu juga menyelamatkanku di alam kekosongan besar. Terlebih lagi, jika kamu tidak memblokir Dewa Gagak Hitam sebelumnya, aku akan mati. Kamu lebih menyelamatkanku. Hal-hal seperti kebaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Itu benar. Ku Huasang meletakkan kepalanya di bahu Yang Kai, mengangguk dengan lembut, dan berkata sebentar, saudara muda, biarkan aku turun, kamu bisa lari sendiri. Yang Kai terkejut, ada apa denganmu? Suara Ku Huasang menjadi semakin lemah, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya, saya sedikit mengantuk, saya ingin tidur. Wajah Yang Kai sangat berubah, dan dia dengan cepat berkata, kakak senior, tunggu, kamu tidak bisa tidur. Baru sekarang dia menyadari bahwa tangannya lengket. Dia mengangkat tangannya dan melihatnya. Itu semua darah merah. Darahnya berwarna emas, dan darah merah ini tidak diragukan lagi adalah milik Ku Huasang. Pukulan Yin Xinzhao, meskipun diblokir oleh upaya bersama mereka, Ku Huasang tidak diragukan lagi terluka. Dengan sapuan Divine Sense, Yang Kai menyadari bahwa ada luka mengerikan di pinggang dan perut Ku Huasang. Sepanjang jalan, darah menodai bumi. 4264. Kakak seniorku, tunggu. Yang Kai berbisik, kamu akan baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padaku, apakah kamu akan sedih? Ku Huachang bertanya dengan lembut. Ya, jadi jangan lakukan apa-apa. Yang Kai mengangguk setuju. Ku Huachang adalah murid dari Yin Yang Cave Heaven. Jika dia membiarkan dirinya pergi, Yin Xinzhao tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tapi dia membawa dirinya sendiri untuk melarikan diri, mengarah ke tepi hidup dan mati sekarang. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, Yang Kai akan khawatir. Kalau begitu aku lega. Ku Huachang tersenyum lembut, sayang sekali. Kakak senior, apa penyesalannya? Mari kita dengarkan. Yang Kai bertanya dengan tergesa-gesa. Dia dalam kondisi yang buruk dan perlu mengatakan sesuatu untuk menyegarkan dirinya. Aku belum mencicipi seorang pria. Jika aku mati seperti ini, aku tidak akan hidup sia-sia. Nada bicara Ku Huachang samar. Yang Kai terdiam, berpikir bahwa itu layak menjadi murid dari Yin Yang Wonderland. Memang benar dia berani mengatakan apapun, tetapi tidak aneh untuk memikirkannya. Wanita ini adalah orang yang bisa mendiskusikan kultivasi ganda Yin dan Yang dengannya. Saudara muda, jika aku bisa bertahan kali ini, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Kakak senior, jangan katakan satu hal, 10 hal terserah padamu. Kultivasi ganda denganku. Kata-kata Ku Huachang tidak mengejutkan. Kaki Yang Kai bengkok dan dia hampir jatuh ke tanah. Beberapa tidak yakin, kakak senior, apa yang baru saja Anda katakan? Sepertinya saya salah dengar. Ku Huachang terkekeh dan berkata, saudara muda tidak salah dengar. Dalam kondisi seperti ini, masih bercanda. Yang Kai berkata dengan marah. Ku Huachang berkata dengan serius, saya tidak bercanda, saya hanya ingin berkultivasi ganda dengan Anda, itulah yang dilakukan pria dan wanita bersama-sama. Yang Kai menggelengkan kepalanya, kakak senior, cederamu terlalu serius, beberapa pikiranmu tidak jernih, kamu harus istirahat. Setelah berbicara, Kaisar Yuan mengalir ke tubuh Ku Huachang, dan sedikit bergetar. Leher Ku Huachang tiba-tiba miring, pingsan di punggungnya. Yin Xinzhao dan yang lainnya di belakangnya semakin dekat. Meskipun Yang Kai menggunakan teleportasi untuk membuka sedikit jarak, dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat menyingkirkan pengejaran pihak lain saat dia sedang berbicara dengan Ku Huachang. Yin Xinzhao dan yang lainnya hampir menyusul, hanya berjarak 10 mil. Untuk kultivator Open Heaven setengah langkah, jarak seperti itu hanya dalam jangkauan. Kecemerlangan teknik rahasia dan artefak berkembang satu demi satu saat mereka menyerang dari belakang. Yang Kai memukul mundur Ku Huachang dalam pelukannya untuk mencegahnya diserang. Pada saat yang sama, dia mendesak seni transformasi naga untuk menutupi sisik naga di belakangnya. Dia bisa menghindari sebanyak mungkin. Jika dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa menahannya. Setelah beberapa kali, Yang Kai berdarah deras. Kondisinya semakin memburuk. Yang Kai, bukankah kamu sangat kuat ketika kamu berada di wilayah Blood Demon? Jika kamu memiliki kemampuan, maka berhenti dan bertarunglah denganku. Mari kita lihat apakah aku dapat mengambil nyawa anjingmu. Teriak Yin Xinzhao sambil mengejar. Yang Kai dengan marah berteriak, Yin Xinzhao, jika aku tidak mati hari ini, aku akan membunuhmu di masa depan. Yin Xinzhao tertawa, maka sepertinya kamu tidak memiliki kesempatan ini, karena kamu pasti akan mati di sini hari ini. Yang Kai mendengus dingin, terlalu malas untuk bertarung dengannya. Meskipun ia memiliki manik teknik ilahi yang diberikan oleh Nyonya Lan, Yin Xinzhao juga memiliki papan nama identitasnya sendiri. Meskipun yang satu aktif dan yang lain pasif, Yang Kai berpikir bahwa bahkan jika dia menggunakan manik teknik ilahi, tidak mungkin melakukan apapun pada Yin Xinzhao. Dia melihat situasi ketika papan nama identitas Pei Wongxuan diaktifkan sebelumnya. Sejak dia mempraktikkan hukum ruang, ini adalah pertama kalinya dia dikejar seperti ini.
Yang membuatnya semakin dirugikan adalah kekuatan orang-orang yang mengejarnya tidak sebaik dirinya. Itu benar-benar naga di perairan dangkal dimainkan oleh udang, dan seekor harimau diganggu oleh anjing. Anda harus menemukan jalan keluar, jika tidak maka akan menjadi bencana hari ini. Saat dia melihat sekeliling, tiba-tiba suara keras datang dari arah tertentu, dan dengan itu, ada fluktuasi kekuatan yang sangat hebat. Ada kultivator yang bertarung di dekatnya. Yang Kai menoleh untuk melihat ke arah itu, dan segera, suara keras lainnya keluar, bercampur dengan raungan binatang buas. Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa satu-satunya yang bertarung pastilah Monster Beast, dan disimpulkan dari fluktuasi energi, level pertarungan telah jauh melampaui Emperor Realm. Meskipun tidak ada aura kekuatan dunia, itu pasti pada tingkat alam Open Heaven. Itu memberi orang perasaan bahwa ada dua raja gagak hitam yang bertarung di sana. Sejak memasuki Blood Demon Wonderland, Monster Beast paling kuat yang Kai temui hanya di tahap kelima. Menurut perhitungannya, Monster Beast tahap kelima setara dengan setengah langkah ke alam Open Heaven. Ini mungkin tidak sebagus para murid dari berbagai surga dan surga yang terberkati, tetapi seharusnya tidak terlalu jauh. Jika Ku Huachang bertarung sendirian dengan Monster Beast tahap kelima, pada akhirnya, Ku Huachang akan bisa membunuh Monster Beast, tapi dia harus membayar harganya. Tapi fluktuasi pertempuran sudah melebihi level Monster Beast tahap kelima. Itu adalah aura monster tahap ke-6. Dan itu harus menjadi pertarungan dua monster tahap ke-6. Monster Beast tahap ke-6 jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan sendiri oleh kultivator yang memasuki Blood Demon Wonderland. Mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan monster tahap bawah. Adapun tahap ke-7, Yang Kai tidak bisa menyimpulkan. Melihat ke arah pertempuran, Yang Kai menggertakkan giginya dan bergegas ke sana dengan Ku Huachang di tangannya. Sekarang situasinya tidak bisa lebih buruk, hanya dengan menghadapi kematian bisa ada secercah harapan. Yin Xinzhao jelas juga melihat rencana Yang Kai. Matanya dingin, dan dia berteriak, hentikan dia. Dua murid lainnya dari Suanyuan Cave Heaven yang bersamanya tidak bisa berkata-kata. Anda tidak bisa menghentikannya sendiri, bagaimana kita bisa menghentikannya? Tapi mereka masih mengejarnya dengan kekuatan yang cukup. Yang Kai menarik napas dan sekali lagi menggunakan teknik rahasia teleportasi, membuka jarak dengan Yin Xinzhao dan yang lainnya, dan terus mendekati pertempuran. Setelah berlari sejauh ratusan mil, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Melihat ke atas, Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Di sini, dia akhirnya melihat Monster Beast seperti apa di kedua sisi pertempuran itu. Salah satunya seperti babon, dan yang lainnya adalah monster serigala. Apakah itu babon atau serigala monster? Keduanya memiliki tubuh lebih dari 100 kaki. Mereka sangat besar, dan keduanya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Mereka menunjukkan kekuatan besar dalam gerakan mereka. Ini adalah dua monster-monster logam tahap ke-6. Elemen logam sangat tajam, dan kekuatan elemen logam melesat keluar. Selama pertempuran, gunung-gunung di dekatnya dilubangi, dan banyak gunung pendek diratakan dengan tanah. Kedua monster-monster logam tahap ke-6 ini tampaknya berimbang. Mereka bertarung dengan sengit, tetapi tidak mungkin untuk melihat siapa yang lebih unggul. Tidak hanya itu, kedua monster beast itu terluka, berdarah, dan ada banyak luka di tubuh mereka yang sudah sembuh. Mungkin saja mereka telah terlibat dalam pertempuran seperti itu lebih dari sekali. Kedua binatang iblis itu seperti api dan air. Mereka telah bertarung tanpa henti di Blood Demon Grotto Heaven selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka hanya akan berakhir ketika salah satu dari mereka benar-benar mati. Merasakan fluktuasi kekuatan dari pertempuran antara dua monster beast ini, Yang Kai diam-diam terkejut. Kedua monster beast ini jelas bukan monster beast Orde ke-6 yang sederhana. Mereka seharusnya mencapai puncak Orde ke-6, jika tidak mungkin bagi mereka untuk menyebabkan kerusakan yang begitu mengerikan. Dalam situasi seperti itu, Yang Kai bergegas langsung ke lingkaran pertempuran dua monster beast dengan Ku Huachang di punggungnya. Dia melihat serigala iblis terbang dan menggigit leher babon. Babon itu mengangkat lengannya untuk memblokir mulut berdarah serigala iblis, dan tangan besar lainnya yang terbungkus kekuatan elemen logam yang kuat memotong ke perut serigala iblis. Darah berceceran. Baik babon dan serigala iblis menggeram kesakitan. Serigala iblis mundur dan mengunyah daging di lengan babon. Namun, luka berdarah juga terpotong di pinggangnya oleh kekuatan elemen logam yang tajam. Kedua monster beast terpisah 100 kaki, saling memandang di udara. Tiba-tiba, mereka menoleh bersama dan melihat ke arah Yang Kai, dengan tatapan waspada. Mereka jelas menyadarinya. Yang Kai tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat mendesak asal ras naganya sendiri, mengungkapkan nafas ras naga.
Meskipun kedua monster beast ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan ras naga, bagaimanapun, itu adalah monster beast. Ras naga, sebagai kepala roh ilahi, memiliki beberapa pencegahan terhadap monster beast. Babun itu tiba-tiba meraung, dan serigala iblis juga memamerkan giginya pada Yang Kai. Kedua monster beast sangat tidak puas dengan kedatangan Yang Kai, mengganggu pertempuran hidup dan mati mereka. Yang Kai tidak takut dan bergegas ke arah mereka, memegang Kuhuacang di satu tangan dan mengeluarkan manik teknik ilahi Nyonya Lan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mata babon dan serigala iblis segera tertarik oleh manik-manik teknik ilahi. Secara naluriah, kedua monster beast merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam manik-manik kecil ini. Serigala iblis mundur sedikit, dan ekspresi babon itu bermartabat. Yang Kai akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Dia takut kedua orang itu akan menyerangnya dengan marah. Jika itu benar-benar terjadi, dia harus menggunakan manik teknik ilahi ini, tetapi dengan cara ini, kartu terakhir ini akan digunakan di sini, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Untungnya, kedua monster beast tidak memiliki kecerdasan yang rendah. Mereka tahu bahwa Yang Kai tidak mudah diprovokasi. Mereka hanya menatapnya dengan waspada dan tidak melakukan hal lain. Di atas pegunungan, kekuatan iblis menyebar, dan dua monster beast saling berhadapan. Yang Kai melintas ke tengah mereka dan berdiri diam, menghembuskan napas berat. Dia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Karena kedua monster beast adalah musuh hidup dan mati, mereka tidak akan menyerangnya sesuka hati, karena ini akan memberi lawan mereka kesempatan. Saat ini, situasi Yang Kai hanya menginjak titik keseimbangan mereka. Kelihatannya berbahaya, tetapi sebenarnya aman, seperti mata angin di angin topan. Berbalik, mata Yang Kai dingin. Sua-sua-sua. 3 suara angin pecah datang dan jatuh tidak jauh, berubah menjadi Yin Xinzhao dan lainnya. Alis Yin Xinzhao berkerut menjadi satu kelompok dan memandangi babon dan serigala iblis di satu sisi. Matanya penuh ketakutan. Yang Kai memiliki keberanian untuk berdiri di tengah dua monster beast. Dia tidak memiliki keberanian. Dia bahkan tidak berani bergegas ke Yang Kai saat ini. Jika kedua monster beast salah paham, dia akan habis. Yin Xinzhao. Yang Kai melihat dengan tenang ke depan. Hadiah hari ini, Yang Kai akan mengingatnya, dan dia akan mengembalikannya 100 kali di masa depan. Yin Xinzhao terdiam. Dalam situasi ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya benci bahwa dia tidak mengejar Yang Kai tepat waktu, jika tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong. 4265. Setelah Yang Kai menyelesaikan kalimat itu, dia membawa Kuhuacang lagi dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak melihat ke belakang dan berkata, "Permisi, silakan bertarung lagi." Boom, boom, boom. Suara yang menghancurkan bumi datang dari belakang. Itu adalah babon dan serigala iblis yang bertarung lagi. Apa yang membuat Yin Xinzhao muntah darah adalah saat keduanya bertarung, medan perang sebenarnya bergerak ke arahnya dan yang lainnya. "Pergi!" Yin Xinzhao berteriak, dan dengan cepat melarikan diri dengan dua saudara mudanya, dan berlari 100 mil, dan kemudian menemukan arah untuk memutar dan terus mengejar. Namun, dia juga tahu bahwa akan sulit untuk menemukan keberadaan Yang Kai lagi setelah penundaan seperti itu. Pada saat ini, Yang Kai membawa Kuhuacang dan berlari sepanjang jalan. Meskipun dia untuk sementara menyingkirkan Yin Xinzhao dan yang lainnya dengan bantuan dua monster beast kelas 6 yang kuat, pihak lain pasti tidak akan menyerah, dan dia harus terus berlari untuk hidupnya. Berlari dan berlari, Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa medan di sini agak akrab, samar-samar terlihat di mana. Setelah sedikit merenung, dia tiba-tiba bereaksi dan dengan cepat berhenti. Dia mengeluarkan peta kulit binatang dari cincin luar angkasanya. Dia menatap peta dan melihatnya dengan cermat. Kemudian dia membandingkannya dengan tempat-tempat yang dia lalui. Dia tidak bisa tidak terkejut. Bukankah ini rute yang ditandai di peta? Peta kulit binatang ini diperoleh ketika dia pertama kali memasuki negeri ajaib iblis darah dan membunuh seorang kultivator yang menyergapnya di rawa. Pada saat itu, dia juga mempelajarinya dan tahu bahwa peta ini seharusnya menjadi bagian dari peta rute di Blood Demon Wonderland, tetapi di mana tujuan akhirnya, dia tidak tahu. Dia juga berencana pergi ke tempat ini untuk melihatnya. Lagi pula, peta ini terlihat seperti sudah berusia beberapa tahun, mungkin itu peta harta karun atau semacamnya. Hanya saja dia bertemu Bulian Zong dan yang lainnya di jalan, dan kemudian bertemu dengan orang-orang yang mewarisi Blood Demon God Blood Dao, jadi dia tertunda. Siapa yang tahu bahwa hari-hari ini berlari seumur hidup, dia datang ke rute yang ditandai di peta secara tidak sengaja. Melihat dengan seksama, lokasi ujung rute di peta tidak terlalu jauh dari dirinya sendiri, dan paling lama dapat dicapai dalam 2 jam.
Mata Yang Kai berkedip. Dia menyingkirkan peta dan melesat menuju tujuan. Dia tidak akan mencari harta karun, tetapi sekarang dia dan Ku Huachang harus sembuh dengan baik. Karena peta menandai titik akhir seperti itu, tidak peduli apa titik akhirnya, itu harus disembunyikan. Itu sempurna untuk bersembunyi. 4 jam kemudian, Yang Kai tiba di depan sebuah danau besar. Dia mengeluarkan peta dan membandingkannya dengan peta, memastikan bahwa ini adalah tujuannya. Dia melihat ke danau dengan ekspresi terdiam. Jika tujuannya ada di sini, lalu apa gunanya? Dia telah bergegas ke sini dengan tujuan menemukan tempat untuk memulihkan diri, tetapi medan di sekitar danau tidak terhalang. Belum lagi kemungkinan Yin Xinzhao dan yang lainnya mengejarnya, bahkan jika mereka bertemu Monster Beast, itu akan merepotkan. Dengan marah menyimpan peta, untuk saat ini, dia hanya bisa bersembunyi di Sealet World Bed, dan kemudian menyembunyikan Sealet World Bed di tempat tersembunyi. Bukannya dia tidak berpikir untuk bersembunyi di Sealet World Bed sebelumnya, tapi Blood Demon Wonderland ini penuh dengan krisis. Jika Sealet World Bed ditemukan oleh orang atau Monster Beast, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, danau di depannya adalah tempat yang bagus untuk menenggelamkan Sealet World Bed ke dalam danau, asalkan tidak ada Monster Beast yang ganas di dalamnya. Memikirkan hal ini, Yang Kai sedikit terhibur, dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Ketika dia datang ke danau, dia menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah dengan cermat. Saat berikutnya, wajah Yang Kai dingin. Ada yang salah dengan danau ini. Lihatlah dengan matamu. Danau ini sangat nyata. Danau itu berkilau dan danau itu jernih. Tetapi di bawah persepsi indera spiritual, Yang Kai menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan danau ini. Ada formasi di sini. Danau ini sebenarnya adalah formasi ilusi yang sangat kuat. Itu tidak ada sama sekali. Saat dia mengetahui hal ini, bayangan hitam tiba-tiba terbang dari danau, menyelimuti langit dan menutupi kepala Yang Kai. Yang Kai terkejut dan hendak melayang kembali. Tetapi pada saat yang sama, hawa dingin datang dari belakang. Terperangkap lengah, Yang Kai buru-buru berbalik, meraung, dan dengan keras mendorong telapak tangannya ke depan. Dengan keras, telapak tangannya seperti menabrak seseorang. Ada erangan teredam, dan sosok hantu muncul di bidang penglihatan Yang Kai. Dia dikirim terbang oleh serangannya. Itu adalah pria pendek, dan dia tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak berharap Yang Kai menjadi begitu kuat. Dia jelas terlihat seperti terluka parah, tapi dia bukan tandingannya. Namun, tujuannya juga tercapai. Yang Kai dikejutkan oleh kekuatannya, dan sosoknya tanpa sadar mundur, jatuh ke dalam bayangan hitam dari danau. Saat berikutnya, Yang Kai merasakan kekuatan pengikat yang kuat dari segala arah, mengikat dia dan Ku Huachang di lengannya. Apa yang datang dari danau adalah jaring besar, dan dia dan Ku Huachang jatuh ke jaring besar pada saat ini. Ini jelas merupakan artefak untuk menjebak musuh. Jaring besar dengan cepat mengencang, dan Yang Kai segera merasa tidak nyaman. Anak ini sulit ditangani, gunakan Yuan Gunel. Pria pendek yang diledakkan oleh Yang Kai berteriak. Beberapa cahaya dingin datang, dan Yang Kai hanya merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya, dan kemudian cahaya dingin mengenai tubuhnya. Tindakan perjuangannya berhenti sedikit, dan wajahnya terkejut. Apa yang disebut kuku Yuan Gu ini adalah artefak aneh yang bisa memenjarakan Kaisar Qi di tubuh kultivator. Di bawah persepsi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa beberapa kekuatan dingin di tubuhnya telah menyegel simpul penting dari meridiannya, membuat aliran Kaisar Qi tidak lancar. Yang Kai buru-buru mendesak kekuatan segel, dan Golden Crow True Fire berguling di tubuhnya. Paku Yuan Gu segera terbakar, dan Kaisar Qi yang diblokir dibuka kembali. Sua-sua-sua, lebih dari selusin sosok jatuh dari segala arah, mengelilingi Yang Kai di tengah. Yang Kai tetap tenang, memegang Ku Huachang, melihat sekeliling dengan dingin. Jika orang-orang ini berpikir bahwa dia diblokir oleh Yuan Gunel, maka dia akan memberi mereka kejutan besar. Tetapi yang membuat Yang Kai merasa aneh adalah bahwa orang-orang ini tidak memiliki niat membunuh ketika mereka menyerang. Apakah itu jaring atau paku konsolidasi Yuan, mereka hanya memiliki efek menjebak musuh. Bahkan pria pendek yang menyerangnya dari belakang hanya ingin memaksanya masuk ke jaring, dia tidak punya niat untuk mengambil nyawanya. Siapa orang-orang ini? Yang Kai mengira mereka adalah murid sebuah sekte, tetapi sekarang sekilas, itu tidak seperti itu, karena gaya pakaian mereka sangat aneh, sedikit berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda tampan dengan wajah seperti batu giok. Dia menoleh dan melirik pria pendek itu. Apakah kamu baik-baik saja? Pria pendek itu menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa menyakitiku dengan kemampuan ini. Pria muda itu berkata dengan dingin, orang-orang itu sedang terluka,
Jika tidak, apakah Anda pikir Anda bisa aman dan sehat? Pria pendek itu tampak tidak yakin dan berkata, saya tidak melakukan yang terbaik. Pria muda itu mengabaikannya dan menatap Yang Kai dari atas ke bawah dan berkata, pengunjung dari luar langit. Apa? Yang Kai mengerutkan kening, dan beberapa tidak mengerti. Pemuda itu menunjuk ke langit dan berkata, apakah kamu dari dunia luar? Yang Kai bertanya-tanya, bukan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Nyonya Lan pernah berkata bahwa tidak hanya monster beast di Blood Demon Wonderland, tetapi juga beberapa penduduk asli. Orang-orang ini dibawa ke dunia alam semesta kecil oleh Raja Iblis Darah Iblis ketika dia masih hidup. Dia membiarkan mereka berkembang biak dan hidup di sini untuk meningkatkan semangat dan vitalitas dunia semesta kecil miliknya. Dunia alam semesta kecil dari kelas atas Open Heaven telah berubah dari virtual menjadi nyata, dan tidak berbeda dengan dunia semesta yang nyata. Secara alami, itu bisa menampung makhluk hidup. Banyak dunia alam semesta kecil kelas atas Open Heaven memiliki makhluk hidup, tetapi makhluk itu dibatasi dan tidak akan pernah bisa maju ke Open Heaven kecuali mereka bisa meninggalkan dunia alam semesta kecil itu. Apakah orang-orang di depannya ini adalah penduduk asli negeri ajaib iblis darah? Ya, tidak heran pakaian mereka sedikit aneh. Jadi ini adalah alasannya. Menyadari hal ini, Yang Kai segera mengangguk dan berkata, ya, teman-temanku dan aku berasal dari dunia luar. Pihak lain tampaknya tidak memiliki niat jahat. Yang Kai secara alami tidak akan meminta penghinaan. Dia baru saja menyingkirkan dua kelompok orang. Sekarang dia benar-benar tidak ingin berkelahi dengan orang lagi. Yang dia butuhkan adalah istirahat yang baik dan penyembuhan yang cermat. Apakah itu 200 tahun lagi? Pria muda itu menundukkan kepalanya dan bergumam. Dia menatap Yang Kai dan berkata, jangan takut, kami tidak akan membunuhmu, tetapi kamu harus ikut dengan kami. Yang Kai berkata dalam hatinya, aku tidak takut. Namun, karena pihak lain tidak memiliki niat jahat, bukan tidak mungkin untuk pergi bersama mereka. Dia bisa pergi ke tempat di mana mereka akan beristirahat dengan baik. Tidak sulit baginya untuk pulih. Hal utama adalah bahwa Ku Huachang terluka parah kali ini. Seperti yang dikatakan pemuda itu, dia mengangkat tangannya dan menyingkirkan jaring besar, tetapi dia tidak menyebutkan paku pengkonsolidasi energi di tubuh Yang Kai. Menurutnya, jika ada energi consolidating nail, Yang Kai tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sekelompok lebih dari selusin orang segera mengantar Yang Kai ke danau. Pria muda itu memegang sepotong token di tangannya dan mengguncangnya. Ada kilatan cahaya di danau, ruang beriak, dan sebuah kota tercetak di depannya. Yang Kai sedikit terkejut. Meskipun dia melihat bahwa danau itu adalah ilusi, dia tidak menyangka bahwa ada kota yang tersembunyi di balik ilusi itu. Dia berlari ke gerbang kota bersama Ku Huachang. Tidak heran orang akan menemukan jejaknya. Sekarang, dia juga mengerti bahwa peta kulit binatang yang dia temukan dari cincin luar angkasa orang lain menandai tujuan kota ini. Itu sama sekali bukan tempat untuk menyembunyikan harta karun. Diperkirakan orang tersebut juga mendapatkan peta dari tempat lain dan tidak mengetahui misteri tempat ini. Jika dia benar-benar ingin menemukannya, itu pasti akan sama dengan pengalamannya sendiri sekarang. Berjalan ke kota, ia menemukan bahwa kota itu tidak terlalu besar. Itu hanya bisa dianggap sebagai kota kecil. Paling-paling, itu bisa menampung beberapa ribu orang. Ada dinding di sekelilingnya. Ada banyak busur besar dan busur di dinding. Ada juga hal-hal seperti kapal perang dan meriam. Di dinding tebal, bercak besar darah kering telah berubah menjadi hitam, dan beberapa dinding runtuh sebagian dan sedang diperbaiki. Di sini jelas bukan surga. Berbagai tanda menunjukkan bahwa ia sering diserang pada saat ini. Tidak heran perlu untuk mengatur ilusi di luar untuk membingungkan orang.